110. Faslun min aqsamil insya'il amri. Min aqsamil insya'il amri wa huwa talabu fi'lin ghairu kaffin itu dikurang titiknya bi ghairi lafzi kaffin wa sighatuhu if'al wa liyaf'al. Wa hiya haqiqatun fil ijabi nahwu aqimus sholata fal yusallu ma'aka wa taruddu majazan lima'anin akhara minha an-nadbu nahwu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wal ibahatu minha an-nadbu wa minha wal ibahatu minha al ibahatu nahwu fakatibuhum nassa syafi'iyyu ala anna al-amra fihi lil ibahati wa minhu wa idza halaltum fastadu wa du'a'u minha an-nadbu wal ibahatu wa du'a'u minas safili lil 'ali nahu rabbi ghfirli wat tahdidu nahu i'malu ma syi'tum id laisal muradul amru bi kulli amalin sya'u. Faslun min aqsamil insya'il amri, ini satu pasal, satu bab yang sudah diterangkan di atas, kemudian sudah habis. Sekarang yang baru lagi. Min aqsamil insya'il amri, dari bahagian-bahagian berita untuk perintah. Jadi beritanya ini untuk perintah. Wa huwa talabu fi'lin, yaitu menuntut megawi, artinya disuruh bekerja, disuruh beramal, ghairu kaffin, tanpa ada yang menghalangi, bi ghairi lafzi kaffin, dan tidak menggunakan lafaz larangan. Wasighatuhu, dan kalimatnya, lafaznya untuk melakukan itu ialah if'al waliyaf'al. If'al kerjakanlah, waliyaf'al hendaklah dikerjakan. Wa ya haqiqatun fil ijabi, dan ia adalah kebenaran pada jawaban nahwu aqimus shalah. Aqimus shalah, dirikan oleh kalian sholat. Maksudnya apa? Fal yusallu maka hendaklah kalian sholat bersamamu. Jadi sholat berjamaah di sini. Fal yusallu ma'ak. Wa taruddu majazan, dan datang kalimat perintah tadi dengan majaz. Majaz itu kalimat pinjaman, kata-kata pinjaman. Lima'anin akhara, bagi makna-makna yang lain. Minha an-nadbu, setengahnya adalah sunat. Jadi sunat hukumnya apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lah wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Fastami'u artinya istami'u. Dan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u, maka sunat mendengarkan, wa ansitu, dan diam memperhatikan.
Nah, jadi kalimat perintah di sini istami'u itu adalah sunnah. Sunnat mendengarkan apabila orang membaca Al-Qur'an. Jadi kalimat perintah di sini adalah sunnat. Kalau di sini wajib tadi yang di atas, aqimus shalah. Dirikan oleh kamu sholat, itu perintah wajib. Yang ini perintah juga tapi sunnah. Apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah mendengarkan dan memperhatikan. Jadi perintah di sini adalah sunnah. Kemudian wal ibahatu minha an-nadbu minha al-ibatu, setengahnya mubah. Mubah itu dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Nahu contohnya fakatibuhum, maka hendaklah kamu tulis hum kepada mereka. Ini tentang hutang piutang. Apabila berhutang ditulis kapan bayarnya, temponya sampai kapan, berapa jumlahnya, hari apa, tanggal berapa. Nah itu mubah, artinya harus dalam kata tidak wajib dan tidak sunat. Yang mengatakan mubah itu siapa? Nas-Syafi'i Syafi'iyyu telah menentukan kalimat fakatibu itu mubah asy-Syafi'iyyu oleh Imam Asy-Syafi'i ala annal amru fil ibahah, atas bawahnya perintah di sini adalah mubah, harus. Wa minhu, dan setengah daripada kalimat majas adalah wa idza halaltum, dan wa idza halaltum, dan apabila kamu sudah halal, fastodu, maka hendaklah kamu berburu. Jadi orang ihram itu ketika berihram kita haji tidak boleh berburu, tidak boleh menapak nyamuk, tidak boleh memotong pohon-pohon, dan tidak boleh berkumpul lawan bini, jima lah. Tapi apabila sudah lepas, itu sudah buka ihram, sudah selesai, fastodu, maka hendaklah kamu boleh berburu, tidak haram berburu. Jadi bahari di Mekah itu padang pasir luas, banyak hewan dog, binatang dog itu boleh dimakan. Wadu'a'u, dan setengahnya ada lagi doa minasafili, dari yang di bawah, lil ali, untuk yang di atas, artinya dari hamba kepada Allah. Nahu contohnya Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah ulun. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah, li, ulun. Wattahdidu, dan gertak, menggertak. Nahu contohnya i'malu masyitum, ini dilarang, ditangati masih aja. Jadi ujar Allah, i'malu masyitum, kerjakanlah apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau gawi-gawi. Nah itu artinya gertak. Idz laisal muradul amru bi kulli amalin sya'u, bukan yang dimaksud perkara ini tiap-tiap gawi itu dilakukan, bukan. Artinya kalau kamu masih aja mecal, gawi aja, tapi tunggu balasannya. Nah, tunggu nanti azabnya. Wal ihanatu, merendahkan, menghina, ihanah, merendahkan. Nahu zuq, innaka antal azizul karim. Zuq, rasakanlah azab, sesungguhnya engkau, innaka antal azizul karim, engkau adalah mulia. Waktu di dunia mulia karena menjadi raja, karena jadi menteri memerintah, tapi tunggu nanti hina, rasakanlah azab Allah itu menunggu. Jadi apa yang dikerjakan, memberi keputusan, itu pasti nanti dibalas. Walaupun di dunia ini orangnya jadi raja, jadi mempunyai kedudukan yang tinggi lah, tapi ujar Allah, dzuk, rasakan nanti. Nah, wat taskhiru, memudahkan, tapi di sini maksudnya taskhir sini at-tadlilu, merendahkan. At-taskhir, merendahkan maksudnya lah. Kalau at-taisir memudahkan, kalau
taskhiri mananya tadlil, menghinakan. Nahu kunu kirodatan ubbira bihi ala naklihim min halatin ilahatin idlalan lahum fahuwa akhassu minal ihana. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian kirodatan kera, khasiin yang hina. Jadi Bani Israel itu saking kecilnya disuruh jangan berburu di hari Sabtu atau malam Sabtu, masih ditangati jangan kita tuh hari Jumat tuh kada usah mun pacangan kada sembahyang Jumat kada usah begawi. Tapi mun pacangan sembahyang Jumat juga apa-apa. Ini begawi hari Jumat pasti kada Jumat. Begawi hari Jumat pastinya kada sembahyang. Itu jangan turun begawi apabila kada sembahyang Jumat. Tapi masih aja orang Bani Israel ini mecal. Ya. Wa qultum ya apa tuh yang pertama? Innallaha ya'murukum, bukan. Yang bisa betibaqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi janganlah berburu hari Sabtu. Apabila kamu masih saja lagi karena berulang-ulang 100.000 kali lebih, kunu kirodatan, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera memang. Jadi ada sebagian Bani Israel itu yang jadi kera, tapi enggak lama, beberapa hari dia mati semuanya. Jadi apabila ada tengkoraknya, oh ini manusia itu bekas Bani Israel, bahwa Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Bukan dari Nabi Adam yang asalnya kera, bukan. Itu peninggalan Yahudi yang dikutuk oleh Allah. Ubira bihi, diibaratkan dengan dia an-naklihim min halatin ila halatin, dari berpindahnya dari satu masa ke masa, idlalan lahum, karena hina bagi mereka. Fa khassu minal ihana, maka dia adalah seistimewa daripada hina. Jadi yang paling istimewa hina yaitu menjadi kera. Wa ta'jizu, melemahkan. Nahu fatu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah oleh kamu bandingan satu surah dari seumpama Al-Quran. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan Quran itu mereka sebut sihrum mubin, sihir yang nyata. Asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang bahari kala. Apalagi sihrum mubin, asatirul awwalin, banyak lagi kata-katanya. Itu adalah menghinakan, tajis, melemahkan. Karena mereka ingin melemahkan Al-Quran, jar Allah fa'tu, ayo orang yang ahli di bidang tata bahasa, kumpul semuanya. Kamu cari satu surah, bikin surah yang terpendek, misalnya surah Al-Kautsar, bikin 3 ayat, ada maksud tertentu, ada nilai sejarahnya, ada nilai perintahnya, ada, buat. Tapi mereka illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu tidak sanggup, sekali lagi tidak sanggup menandingi Al-Quran, fattakun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Waquduhan nas, sedangkan balamannya annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Jadi Allah tajiz, Allah artinya, ayo kalau kamu sanggup buat tandingan Al-Quran. Idlaisal muradu, bukan yang dimaksud talabu dzalika minhum, menuntut supaya orang mencari-cari kelemahan, bal idharu ajzihim, tetapi nampak kelemahan mereka, tidak sanggup menandingi Al-Quran. Sampai sekarang pun banyak orang orientalis mencari-cari di mana kelemahan Al-Quran, di mana kelemahan Al-Quran, dicari terus. Nah,
Tapi orang-orang yang ingin mencari hidayah, artinya mencari petunjuk dari Allah, dia itu mendalami Al-Quran memang bukan untuk melemahkan, tapi dia mencari hidayah. Akhirnya ketemu, misalnya dokter siapa atau profesor yang menemukan bahwa Fir'aun itu bingung, ini kan tidak baca Al-Quran, matinya karena apa? Jadi dicari, diselidiki, semua anggota tubuhnya dipreteli, dicari pada dapat, sampai berbulan-bulan di piramida Mesir tuh mencari asal muasal kematiannya sebab apa? Apakah sebab dibunuh? Apakah sebab dikena benda tumpul? Karena dalam tubuhnya tidak ada tanda benturan, tidak ada. Akhirnya profesor terguring, pusing sudah terguring. Akhirnya bermimpi suruh periksa di jantungnya, dibedai pulang di jantungnya. Sekalinya di jantungnya tuh ada uyak. Uyak, oh ini ngarannya, ini mati dia mati lamas ya, bukan karena dibunuh, karena dia apa mati lamas. Ya kan jawabnya di Quran kan ada bahwa Fir'aun itu mati lamas, tapi dia kadang baca, akhirnya dia masuk Islam. Nah, bahwa Quran itu sudah menjelaskan bahwa Fir'aun itu mati tenggelam. Wal imtinanu, imtinan adalah nikmat. Nahu kulu min thamarihi idza athmara, makanlah oleh kalian dari buahnya idza athmara, apabila berbuah. Jadi di surga itu apa yang kita mau, buah bermacam-macam buah ada di situ. Tapi yang paling hebat waktu orang di dunia ini makan buah paling banyak. Kayaknya di surga makan juga, tapi dia bercerita lawan teman-temannya, aku dulu pernah jangan makan buah ini ya. Oh di sini sekalinya ada. Jadi apabila tidak banyak makan di dunia ini, pinum buah ini boleh dimakan, karena dia bercerita kan di surga. Aku udah makan apa-apa, udah makan buah ini ya. Alhamdulillah. Tapi yang banyak makan buah di dunia, makan buah macam-macam, akhirnya bercerita di surga karena pernah aku di dunia makan buah ini. Wal ajbu, merasa heran, ta'ajjub, kagum. Nahu unzur kaifa darabu lakal amsal, pikirkanlah oleh kamu kaifa darabu, bagaimana mereka mencontohkan kepadamu beberapa contoh. Jadi darabu itu bukan memukul, memberikan contoh. Misalnya Allah memberikan contoh dengan nyamuk. Jadi kata orang kafir, kenapa memberikan contoh binatang yang hina? Nah, ternyata sekarang orang menjadi kaya raya karena menyelidiki nyamuk. Nyamuk kayak apa? Mencari obat nyamuk, bola autan, bola apa macam-macam. Nah, tapi setelah diselidiki lagi, nyamuk itu mempunyai beberapa kaki, ratusan bahkan ribuan kakinya. Di sini dikit itu punya kaki, punya apa, punya ada kelebihan tersendiri. Walaupun kita kulitnya misalnya ahli olahraga lah, ahli fisik macam-macam, kebal, tapi mesti ditembus lagi oleh nyamuk. Sedangkan nyamuk itu belalainya itu ketekin aja sudah lepas, tapi bisa menusuk pori-pori kita, ditembusnya, diambilnya darahnya. Nah, jadi Allah itu terserah Allah memberikan contoh apapun, langsung orang beriman ini adalah dari Allah. Kalau orang kafir ibadahannya hina. Wat taswiyah, sama saja. Artinya fasbiru aw la tasbiru, maka sabarlah kamu atau tidak sabar, maka takdir itu pasti menimpa kita. Kita tuh punya ditentukan oleh Allah jodoh, umur, jodoh, ajal. Nah itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita mendapat kesenangan, sabar atau tidak sabar, pasti kita mendapat. Kita kalau musibah, sabar tidak sabar, pasti musibah itu pasti melalui kita. Tapi kalau kita berdoa, ada musibah turun kayak gunung misalnya, karena sering kita berdoa kepada Allah, akhirnya digantikan yang paling ringan.
Wal irsyadu petunjuk. Nau wa ashidu idza tabayatum, dan buatlah saksi oleh kamu apabila tabayatum, apabila kamu berjual beli. Nah, ini jual beli yang nilainya ratusan juta. Misalnya beli tanah. Jadi saksi higa mehiga tuh dipanggil, ditanda tangani sama orang bola akta kelahiran tuh, ya akta tanah. Nah, pasti ada kan higa mehiga, pasti ada tanda, oh ini saksinya ini, sebelah sini siapa, sebelah itu jirannya siapa. Nah itu. Jadi orang memilih Al-Quran, washidu itabayatum. Walitikor, menghinakan, merendahkan, alku ma antum mulkun. Alku, lemparlah, ma antum mulkun, apa yang kamu lempar. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu mempunyai keponakan ngarannya Maryam. Jadi Zakaria lawan Imron itu berisanak. Lah akhirnya si Imron punya anak ngarannya Maryam. Maryam itu adalah keponakan Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian waktu itu Nabi Zakaria pemimpin para ulama, para rohib, para pendeta waktu itu ingin merebut menjadi anak asuh, menjadi asuh Maryam. Jadi semua pendeta-pendeta itu berebut-rebut ingin memelihara Maryam, karena Maryam ini istimewa. Karena ayahnya Imran itu bernazar, wahai Allah, apabila ulun lahir kayaknya ulun serahkan ulun pian. Di kalau sini tuh menjadi marbut lah, menjadi kaum. Jadi diserahkan untuk melayani masjid, ibarat itulah, kebutuhan kebersihannya dijaga. Kemudian tata cara sholatnya, alat-alat sholat disediakan, misalnya mukena, sarung, apa-apa, pokoknya untuk kemakmuran masjid lah, itu ngarannya kaum. Jadi Maryam ini bernazar bila bisa anak, ujar si Ali Imran, ulun serahkan ulun pian untuk mengabdi kepada sepanjang hidupnya. Ternyata setelah lahir bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Jadi wahai Allah, bagaimana ini, sedangkan yang lahirnya anak perempuan. Jadi anak perempuan pun atau laki-laki sama saja. Akhirnya diserahkanlah kepada Nabi Zakaria, tapi orang yang lain itu menuntut hak asuh. Akhirnya diundi. Jadi bahari itu pena ini dari besi, bukan plastik, sekarang kan plastik. Bahari besi. Aku masih ingat pulpen Hero tuh dari besi. Nah, jadi kalau apabila dilempar ke banyu tenggelam. Nah, jadi para pendeta dikumpul semuanya. Jadi jadi Nabi Zakaria, apabila pulpen si anu timbul, itulah yang berhak mengasuh Maryam. Akhirnya dilempar aja ke laut, ke Sungai Nil, kan di Mesir. Imbai, akhirnya tenggelam semuanya. Yang timbul hanya Nabi Zakaria. Nah, akhirnya dia menuntut lagi, ini mungkin dilihati pulpennya karena ringan, kira-kira ringan. Akhirnya diulang lagi supaya air terjun. Kan daras itu kan ke bawah, tarikan ke bawah. Jadi ditaruh di air terjun, siapa yang naik ke atas itu yang berhak memelihara. Sekarang dia anak di air terjun ke bawah, tenggelam semuanya pun buahnya. Pun Nabi Zakaria naik ke atas. Akhirnya yang berhak menggaduh Maryam adalah Nabi Zakaria. Ulqu ma antum mulkun. Jadi lontarkan penanya hanya pun Nabi Zakaria yang berhak merawat Maryam. Wal indar, peringatan, ancaman. Kul tamatta'u, katakanlah bersenang-senanglah kamu. Ini ancaman. Ayo kamu bersenang-senang. Ayo nak, kamu kemana aja ke bapak, ke sana
tolak hasanah. Nah ini tuh ancaman, bulikannya kena dipukuli biasanya gitu. Jadi gitu, bersenang-senanglah kamu, artinya karena mau menurut perintah Allah bersenang-senanglah, tapi akhirnya mendapat kehinaan. Wal ikram, memuliakan, nau udkhuluha bisalamin, masuklah kamu ke surga bisalamin, dengan selamat. Wal in'amu, mendapat nikmat, ay tadhkirin nikmah, mengingat-ingat nikmat. Nau kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Wa takdzib, pendustakan, qul fatu bitaurati fatluha, katakan oleh Muhammad, fatu, datangkan oleh kamu bitaurat, dengan Taurat, fatluha, bacakanlah akan dia. Jadi orang Yahudi Nasrani itu takutan kada wani mengadu dalil-dalil, bukti-bukti lawan Nabi Muhammad, karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu semua dirangkum di dalam Al-Quran. Kada waninya. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Qul, katakan olehmu, halumma, kemari. Jadi halumma kesini lah. Syuhada'akum, kamu menyaksikan, alladzina yashhaduna, yang mereka bersaksi, anna Allah harrama hadha, bahwasanya Allah mengharamkan ini. Jadi ada yang diharamkan oleh Allah, ada yang dihalalkan oleh Allah. Kalau yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi misalnya al-bahimah, al-bahimah ini adalah binatang. Kalau al-hayawan itu hewan. Jadi perbedaannya binatang lawan hewan. Kalau hewan bisa dibikin kurban atau bikin akikah, sedangkan bahimah, binatang, tidak boleh. Misalnya macan, singa, kemudian komodo. Komodo kada kawa, walaupun samanya percis sama lawan kayak dog, tapi beda. Ular misalnya kada mau juga, itu bahimah, binatang. Sedangkan hewan yang boleh dimakan adalah sapi, onta, kerbau, kemudian kambing, apalagi, nah itu boleh dimakan. Jadi orang-orang Yahudi ini beda. Allah sudah mengharamkan yang ini, ya Allah menghalalkan ini, tapi orang Yahudi itu kada. Kalau onta yang ini halal, kalau onta yang kayak ini bentuknya tidak halal. Nah itunya meulah-ulah seorang, datang kan ajar Nabi dari kitab Taurat, sini bawa sini, bacakan mana halaman berapa, ayat berapa misalnya gitu. Ini mah ada itu, tidak ada yang kayak itu. Kalau Allah menjelaskan halal ini halal, ini haram-haram, tidak ada mutasyabihat, artinya samar-samar, halal separuh halal separuh haram, ada. Wal musyawwaratu, dan musyawarah, berunding. Nahu, fangdur, pikirkanlah, madza taro, apa pendapat kamu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu waktu beliau belum bisa anak, karena beliau itu umurnya hampir 90 tahun belum bisa anak, bininya sekitar 70 kalau bisa anak. Lalu bernazar, ya Allah ya Rabb, ulun apabila bisa anak laki-laki, ulun kurabanakan, saking hendaknya anak. Tapi lupa Nabi Ibrahim ini sudah beberapa tahun, akhirnya sudah itu ditagih oleh Allah. Nabi Ibrahim bermimpi, ya Ibrahim, aufi, wa Ibrahim, tepati janjimu, idbah waladaka, tepati janjimu, sembelihlah anakmu. 3 kali berturut-turut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menepati janjinya. Akhirnya diganti oleh Allah dengan hewan kurban. Jadi ujar Nabi Ibrahim, "Pandur madza taro?" Ayo pikirkan menurut pendapat yang apa nak?
Aku bermimpi malam tadi disuruh menyembelih, menjadikan kurban, kamu bagaimana? If'al ma tu'mar satajudini insyaallah nasabirin. Kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan ya wahai ayah, ulun mudahan sabar. Itu saking hebatnya imannya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau pian ingin menyembelih ulun, sembelih aja apabila itu perintah Allah. Sama Siti Hajarnya tuh, wahai kanda, wahai jar iblis, wahai Hajar, kamu tahulah anak ikam dibajui rapi-rapi itu hendak kemana? Hendak ke pasar, di bawah bahnya ajarnya. Kada, itu hendak dibunuh. Coba lihat lagi di dapur, ada lagi lah, dicarinya kada ada. Tuh tali-tali ada lagi di dapur, kada ada. Tahulah, ingatlah itu hendak dibunuh, hendak disembelih. Kayak kamu datangi sana. Jadi Siti Hajar apa? Apabila itu perintah Allah, Allah itu pasti kada menyakiti. Pasti Allah itu memberi yang lebih daripada itu karena pahalanya. Nah gitu. Bingung sih setan. Bukahnya kada tahan mah, imannya kuat benar. Ibunya kuat, imannya anaknya pun lebih kuat. Jadi fandur bermusyawarah ini beliau anaknya kayak apa pendapat pianak. Jadi lakukanlah wahai Allah apabila itu memang perintah dari Allah. Sama lawan Abu Bakar As-Siddiq waktu Nabi Muhammad datang dari Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy mendustakan, semua mendustakan. Jadi Nabi Muhammad dipanggil di tengah-tengah kafir Quraisy, irfa rijlak, angkat kakimu wahai Muhammad. Diangkat sebuting. Kemudian irfa rijlak kullu, angkat semuanya. Ana la aqdir, aku tidak kuasa jar Nabi. Nah, kenapa hendak kawan naik ke atas jarinya. Naik ke atas sampai ke surga mustawa, itu sekarang ini enggak bisa. Jadi ujar Nabi Muhammad, baca ayatnya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi, Allah, asra, yang menjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tapi dijalankan oleh Allah. Nah, asra itu artinya awalan Allah yang menjalankan. Jadi akhirnya bubar semuanya. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar kada turun waktu itu. Itu temanmu mengaku dia naik dari sini ke Palestina, berbulik kemudian ke atas langit ke surga. Ini masih ada, percaya lah kamu jawab wahai Abu Bakar. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, seandainya onta besar, kalau ini jarum, onta tuh masuk ke jarum, yang mengatakan tuh Muhammad, aku percaya, apalagi cuman itu jadinya. Nah, saking kuatnya imannya Abu Bakar. Sama lawan ini tadi cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam tuh. Wal i'tibar, mengambil i'tibar ini contoh. Oh tuh orang itu sugih misalnya. Oh lihati, oh ini rajin begawi, kerja keras. Oh itu orangnya malas ya. Sekarang juga gawinnya guring aja. Nah itu ambil itibar namanya. Kalau aku seperti guring terus, aku akan bisa duit. Tapi kalau aku rajin terus itu aku bisa duit. Itu namanya itibar. Oh itu pintar orangnya. Oh dilihat dasar kutu buku, baca buku terus. Ini ada orangnya kada pintar, sekalinya kada pernah baca buku. Nah itu itibar namanya. Unduru ila tamari idza atmaro. Pandanglah oleh kamu, pikirkan oleh kamu kepada buah. Idza atmaro, bila berbuah. Pada atas tadi kulu min tamarihi. Ini unduru. Di sana buah jeruk manis. Di sini masam. Sedangkan air hujannya sama yang diturunkan oleh Allah. Nah, kayak di Palestina itu buah semangka manis benar. Sekalinya di negara lain kesedikit kena manis, padahal banyunya sama. Nah, itu artinya pikirkanlah bahwa Allah menurunkan hujan itu yang menyerap itu menurut apa? Menurut IPA tuh kayak apa? Jadi beda-beda rasanya, ada yang manis, ada yang masam. Nah, itu kadar gulanya, kadar apanya itu.
Hah? Nah, jadi itu adalah kekuasaan Allah. Walaupun airnya sama, rasanya beda. Iwak itulah iwak lajang, iwak bawal, iwak kakap. Padahal dia asin juga, rasanya beda-beda. Padahal dimakan itu juga, banyunya itu juga. Kakap merah, itu di situ juga hidupnya. Nah, itulah. Faslun wa min aqsamin wa sami'an nahyu. Dan setengah dari pembagian adalah larangan. Wallahu a'lam. Kita cuma belajarnya lah, belajar apa